Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membahas materi matematika kelas 4 volume 1 yang diambil dari buku Belajar Bersama Temanmu Kurikulum Merdeka halaman 129 sampai dengan halaman 132, yaitu tentang faktor persekutuan terbesar. Langsung saja untuk pembahasannya. Kita ingin membungkus roti-roti ini dengan jumlah yang sama sehingga tidak ada roti yang tersisa. Bagaimana cara kita menemukan banyak bungkusan roti yang kita bisa buat? Apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama yaitu pikirkan banyak roti yang akan dimasukkan ke setiap kantong. Ternyata kita bisa membuat 6 kantong yang berisi masing-masing satu buah roti. Kira-kira susunan apa lagi yang bisa kita temukan? Kita lanjutkan untuk berikutnya nomor 1. Ayo sekarang coba temukan susunan roti lainnya dan tentukan susunan roti mana saja yang tidak memberikan sisa. Di sini ada 6 buah roti. Apabila roti tersebut dimasukkan ke dalam kantong yang mana setiap kantong berisi 2 buah roti, maka banyak kantong yang diperlukan yaitu ada 3 kantong. Sedangkan sisa rotinya yaitu tidak ada. Untuk selanjutnya yaitu kantong yang kedua, di mana isinya ada 3 buah roti. Kemudian ditanyakan berapakah banyak kantong yang dibutuhkan. Apabila setiap kantongnya berisi 3 buah roti, sedangkan jumlah roti seluruhnya yaitu ada 6 buah, maka banyak kantong yang dibutuhkan yaitu ada 2 buah kantong, sedangkan sisa rotinya tidak ada. Untuk berikutnya, isi kantong yaitu ada 4 buah roti. Berapa banyak kantong yang diperlukan apabila jumlah rotinya seluruhnya yaitu ada 6. Apabila dalam satu kantong berisi 4 buah roti, sedangkan jumlah seluruhnya itu ada 6 buah roti, maka banyak kantong yang diperlukan yaitu 1 buah kantong. Adapun sisa rotinya itu sisa 2 buah roti. Untuk berikutnya, dalam sebuah kantong berisi 5 buah roti, berapa banyak kantong yang dibutuhkan jika seluruh roti itu ada 6? Apabila jumlah roti ada 6 dimasukkan ke dalam kantong di mana isi kantong berisi 5 buah roti, maka kantong yang dibutuhkan itu 1 buah kantong. Adapun sisa roti itu ada 1 buah. Untuk selanjutnya, satu kantong berisi 6 buah roti. Berapa banyak kantong yang diperlukan dan berapakah sisa rotinya? Apabila isi kantong berisi 6 buah roti, maka banyak kantong yang diperlukan itu 1. Adapun berapakah sisa rotinya? Tidak ada. Berikutnya nomor 2. Dari hasil percobaan kamu di atas, pilihan apa saja yang menunjukkan banyak roti di setiap kantong yang tidak memberikan sisa ketika dibungkus. Dari hasil percobaan di atas, bilangan yang menunjukkan banyak roti setiap kantong yang tidak memberikan sisa ketika dibungkus yaitu bilangan 1, bilangan 2, 3, dan 6. Perhatikan keterangan berikut. Bilangan bulat yang dapat membagi habis bilangan 6 tanpa sisa disebut faktor dari 6. Bila demikian, 1, 2, 3, dan 6 merupakan faktor dari 6. Untuk berikutnya nomor 3, apa yang dapat kamu temukan ketika faktor dari 6 dikelompokkan seperti berikut ini, yaitu 1 dengan 6 dan 2 dengan 3. Dari pengelompokan tersebut, apabila 1 dikali 6 yaitu 6, 2 dikali 3, 6. Hal ini menunjukkan bahwa faktor dari bilangan 6 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Selain roti, ternyata ada juga 9 susu kotak yang ingin dibungkus dengan jumlah yang sama sehingga tidak ada susu kotak yang tersisa. 1. Ayo pikirkan dengan cara yang sama untuk mendapatkan banyak bungkusan susu kotak yang bisa kita buat. Kamu dapat melengkapi tabel berikut ini. Apabila banyak susu kotak di setiap kantong ada 1, maka banyak kantong yang diperlukan itu 9. Adapun sisa susu kotaknya itu 0 atau tidak ada.
Apabila banyak susu kotak yang di setiap kantong itu ada 2, maka banyak kantong yang diperlukan itu ada 4. Adapun sisa susu kotak itu ada 1. Apabila banyak susu kotak di setiap kantong ada 3, maka banyak kantong yang diperlukan itu 3. Adapun sisa susu kotaknya tidak ada. Berikutnya, apabila banyak susu kotak yang di setiap kantong itu 4, maka banyak kantong yang diperlukan yaitu 2 buah kantong. Adapun sisa susu kotaknya itu ada 1. Berikutnya, apabila banyak susu kotak di setiap kantong ada 5, maka banyak kantong yang diperlukan itu 1 dan sisa susu kotaknya adalah 4. Bila banyak susu kotak di setiap kantong adalah 6, maka banyak kantong yang diperlukan 1 dan sisa susu kotaknya ada 3. Selanjutnya, apabila banyak susu kotak di setiap kantong itu ada 7, maka banyak kantong yang diperlukan 1, adapun sisa susu kotak yang ada yaitu 2. Apabila banyak susu kotak di setiap kantong isinya adalah 8, maka banyak kantong yang diperlukan 1 dan sisa susu kotaknya adalah 1. Berikutnya, apabila banyak susu kotak di setiap kantong ada 9, maka banyak kantong yang diperlukan itu 1 dan sisa susu kotaknya adalah 0 atau tidak ada. Dari hasil percobaan kamu di atas, bilangan apa saja yang menunjukkan banyak susu kotak di setiap kantong yang tidak memberikan sisa ketika dibungkus? Yang tidak menyisakan sisa yaitu 1, 3, dan 9. Kita lanjutkan untuk berikutnya, yaitu nomor 3. Berapa banyak kantong ketika roti dan susu kotak tersebut dimasukkan ke dalam kantong yang sama sehingga tidak ada yang tersisa? Untuk roti yaitu 1, 2, 3, dan 6, sedangkan untuk susu kotaknya 1, 3, dan 9, dimana untuk yang sama yaitu 1 dan 3. Berikutnya, perhatikan penjelasan berikut. Sebuah bilangan yang merupakan faktor dari 6 dan 9 disebut faktor persekutuan dari 6 dan 9. Faktor persekutuan yang paling besar disebut faktor persekutuan terbesar atau FPB. Adapun untuk faktor persekutuan dari 6 dan 9 itu 1 dan 3. Adapun yang terbesarnya adalah 3. Bila demikian, FPB-nya adalah 3. Untuk berikutnya, nomor 4. Berapa FPB dari 12 dan 18? Untuk mencari FPB dari 12 dan 18, caranya pertama kita cari terlebih dahulu faktor masing-masing dari 12 dan 18. Di awal dijelaskan untuk mencari faktor yaitu dengan mencari bilangan berapa yang dikali berapa, hasilnya adalah 12 atau bilangan yang dicari faktornya. Tetapi di sini saya akan menggunakan pembagian. Caranya itu untuk mencari faktor bilangan tertentu yang dapat membagi habis dari bilangan tersebut. Yang bisa membagi 12 itu 1, dimana 12 dibagi 1, 12, kemudian 2, yang mana 12 bagi 2 yaitu 6, kemudian 3, 12 bagi 3, 4, kemudian 4, dimana 12 bagi 4 yaitu 3, selanjutnya 6, yang mana 12 bagi 6 yaitu 2, dan 12, dimana 12 bagi 12 1. Dan demikian faktor bilangan dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Adapun untuk faktor bilangan dari 18 yang bisa membagi 18 yaitu 1, dimana 18 bagi 1 yaitu 18. Berikutnya 18 bisa dibagi 2 yaitu 9. Berikutnya dibagi 3 yaitu 6. Selanjutnya dibagi 6 yaitu 3. Berikutnya dibagi 9 yaitu 2. Berikutnya dibagi 18 yaitu 1. Dan demikian faktor bilangan dari 18 itu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Setelah kita ketahui faktor dari masing-masing, selanjutnya tinggal cari faktor persekutuannya atau faktor persekutuan dari 12 dan 18. Maksudnya faktor persekutuan yaitu faktor yang ada di 12 dan ada pula di 18. Dari faktor tersebut yang ada di 12 dan 18 yaitu 1, kemudian 2, berikutnya 3, dan 6. Setelah kita temukan faktor persekutuan dari 12 dan 18, selanjutnya tinggal kita cari faktor persekutuan yang terbesar atau FPB dari 12 dan 18. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 12 dan 18 dari faktor tersebut yang terbesarnya itu angka berapa, yaitu 6. Bila demikian FPB dari 12 dan 18 yaitu 6.
Berikutnya nomor 5, berapakah FPB dari 16 dan 28? Untuk mencari FPB dari 16 dan 28, pertama cari terlebih dahulu faktor dari 16 dan 28. Untuk faktor dari 16 yaitu dengan cara mencari bilangan yang dapat membagi habis dari 16, yaitu 16 dibagi berapa? 1. 16 bagi 1 16. Berikutnya bagi 2, 16 bagi 2 yaitu 8. Berikutnya kalau 3 tidak bisa maka 4. 16 bagi 4 itu 4. Berikutnya 8. 16 bagi 8 sama dengan 2. Berikutnya 16 dibagi dengan 16. Dengan demikian faktor dari 16 itu 1, 2, 4, 8, dan 16. Untuk selanjutnya cari faktor dari 28 yang bisa membagi 28 yaitu 1, dimana 28 bagi 1 yaitu 28. Berikutnya 2 dibagi 2 sama dengan 14. Berikutnya adalah 4. 28 bisa dibagi 4 yaitu 7. Berikutnya 7. 28 bagi 7 4. Berikutnya 14. 28 bagi 14 yaitu 7. Berikutnya adalah 28, dimana 28 dibagi 28 yaitu 1. Selanjutnya tinggal kita mencari faktor persekutuan dari 16 dan 28 atau faktor yang ada di 16 dan juga ada di 28. Jadi faktor yang ada di 16 dan ada di 28 yaitu 1, kemudian 2 dan 4. Dan demikian faktor persekutuan dari 16 dan 28 yaitu 1, 2 dan 4. Setelah itu tinggal kita cari faktor persekutuan paling besarnya dari 12 dan 18 yaitu 4. Dengan demikian FPB dari 16 dan 28 yaitu 4. Berikutnya nomor 6. Temukan faktor persekutuan dari 8 dan 24. Untuk mencari faktor persekutuan dari 8 dan 24 kita tentukan dulu untuk faktor masing-masing yaitu 8 dan 24. Kita cari terlebih dahulu untuk faktor dari bilangan 8 yang bisa membagi habis untuk bilangan 8 yaitu 1, dimana 8 bagi 1 yaitu 8, kemudian 2, 8 bagi 2 4, kemudian 4, 8 dibagi 4 2, berikutnya 8, dimana 8 dibagi 8 1. Dengan demikian faktor dari 8 yaitu 1, 2, 4 dan 8. Selanjutnya faktor dari 24 yang bisa membagi 24 yaitu 24 bagi 1 24, bagi 2 yaitu 12, berikutnya dibagi 3 24 bagi 3 yaitu 8, berikutnya bagi 4 24 dibagi 4 yaitu 6, selanjutnya 24 dibagi 6 24 bagi 6 yaitu 4, berikutnya 8, dimana 24 dibagi 8 yaitu 3, selanjutnya 12 24 dibagi 12 yaitu 2, dan berikutnya adalah 24, dimana 24 dibagi 24 1. Dan demikian faktor untuk 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Selanjutnya temukan faktor persekutuannya atau faktor yang ada di 8 dan di 24. Dari faktor 8 dan 24 yang merupakan persekutuan atau ada di 8 dan 24 yaitu 1, 2, 4 dan 8. Dan demikian faktor persekutuan dari 8 dan 24 yaitu 1, 2, 4 dan 8. Untuk selanjutnya yaitu nomor 7. Temukan semua faktor dari 6, 8 dan 24. Untuk faktor yang pertama mulai dari yang 6 terlebih dahulu. Faktor dari 6 yaitu 1, 2, 3 dan 6. Berikutnya faktor dari 8 yaitu 1, 2, 4 dan 8. Selanjutnya faktor dari 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Untuk berikutnya nomor 8. Ayo temukan semua faktor persekutuan dan temukan juga faktor persekutuan terbesarnya A, 8 dan 16. Untuk menemukan faktor persekutuan dari 8 dan 16, kita pertama cari dulu faktor masing-masingnya yaitu
mulai dari faktor dari 8. Faktor dari 8 yaitu 1, 2, 4, dan 8. Adapun untuk faktor dari 16 yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Setelah itu tinggal kita cari faktor persekutuan atau faktor yang ada di 8 dan 16 yaitu 1, 2, 4, dan 8. Untuk berikutnya tinggal temukan faktor persekutuan terbesarnya atau FPB dari 8 dan 16. Untuk faktor persekutuan terbesarnya yaitu 8. Untuk selanjutnya tinggal yang B yaitu temukan faktor persekutuan dan juga faktor persekutuan terbesar dari 15 dan 20. Kita temukan dulu untuk faktor masing-masingnya. Yang pertama faktor dari 15 yaitu 1, 3, 5, dan 15. Adapun untuk faktor dari 20 yaitu 1, 2, 4, 5, 10, 20. Selanjutnya tinggal kita temukan faktor persekutuan dari 15 dan 20 atau faktor yang ada di 15 dan 20. Untuk yang ada di 15 dan 20 yaitu 1 dan 5. Dan demikian faktor persekutuan dari 15 dan 20 yaitu 1 dan 5. Selanjutnya temukan faktor persekutuan terbesarnya. Untuk faktor persekutuan terbesarnya atau FPB-nya dari 15 dan 20 yaitu 5. Selanjutnya yang C. Temukan faktor persekutuan dan juga faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 36. Untuk menemukan faktor persekutuan ataupun faktor persekutuan terbesarnya, pertama kita tentukan dulu untuk faktor masing-masing. Yang pertama faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ataupun untuk faktor dari 36 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Selanjutnya tinggal kita cari faktor persekutuan dari 12 dan 36. Untuk faktor persekutuan dari 12 dan 36 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Selanjutnya tinggal kita temukan faktor persekutuan terbesarnya. Faktor persekutuan terbesarnya yaitu 12. Untuk selanjutnya yang D, temukan faktor persekutuan dan juga faktor persekutuan dari 13 dan 9. Pertama kita tentukan dulu untuk faktor masing-masing yaitu faktor dari 13 yaitu 1 dan 13. Adapun untuk faktor dari 9 yaitu 1, 3, dan 9. Berikutnya tinggal kita cari faktor persekutuannya atau faktor yang ada di 13 dan 9 yaitu 1. Untuk selanjutnya itu tinggal temukan faktor persekutuan terbesarnya. Untuk faktor persekutuan terbesarnya tentunya adalah 1. Untuk selanjutnya yaitu nomor 9. Kita ingin membagi 16 permen dan 24 coklat secara rata kepada beberapa anak. Berapa banyak anak yang mendapatkan permen dan coklat tersebut? Untuk mengetahui berapa banyak anak yang mendapatkan permen dan coklat, yaitu dengan cara mencari FPB dari 16 dan 24. Baiklah, kita mencari terlebih dahulu untuk FPB-nya. Bagaimana caranya? Caranya yaitu pertama tentukan dulu untuk faktor dari masing-masing dari 16 dan 24. Untuk faktor dari 16 yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Adapun faktor dari 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Selanjutnya tinggal kita cari faktor persekutuannya atau faktor yang ada di 16 dan ada di 24 yaitu 1, 2, 4, dan 8. Jadi faktor persekutuan dari 16 dan 24 itu 1, 2, 4, dan 8. Setelah kita ketahui faktor persekutuannya, lanjut tinggal kita cari faktor persekutuan yang paling besar atau FPB dari 16 dan 24 yaitu 8. Dan demikian, berapa banyak anak yang mendapatkan permen dan coklat yaitu ada 8 anak. Demikianlah pembahasan latihan soal matematika kelas 4 buku belajar bersama temanmu Kurikulum Merdeka volume 1 yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu kembali di pembahasan latihan soal matematika kelas 4 volume 2 buku belajar bersama temanmu Kurikulum Merdeka.
Cukup sekian, segala kehilafan kekurangan mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.